Kadang-kadang kita kan ngomel, kenapa ya dia udah karismatik, dia udah juga sering kasih kesaksian, dia juga bisa doain orang, kok dia masih sombong ya? Dia kok masih sering gosip ya? Kok hubungannya dengan iparnya masih nggak harmonis ya? Kok masih rebutan harta ya? Nah, nanti kita cari tahu jawabannya. Untuk melihat tingkat pertobatan ini, ada dua model yang digabungkan, ya, yaitu model tentang macam-macam pewahyuan, wahyu dari Avery Dulles SJ, dan tingkat iman menurut James Fowler. Wahyu itu bagaimana Tuhan tuh menyatakan cintanya pada kita lewat peristiwa, lewat sabda Tuhan, ya, lewat tanda-tanda, lewat alam semesta. Tuhan terus-menerus menawarkan kehadirannya buat kita. Nah, manusia menjawab iya dengan iman. Seperti itu ya. Penyerahan diri seutuhnya pada Tuhan. Itulah wahyu dan iman. Wahyu sebagai ajaran. Jadi pertama-tama dianggap bahwa Tuhan itu seperti guru yang otoriter mengajarkan suatu kebenaran yang udah jelas. Kemudian juga bisa dilihat wahyu itu sebagai suatu peristiwa yang menyejarah, ada dalam sejarah. Seperti Kristus juga ada di dalam sejarah manusia, ya. Kemudian wahyu juga bisa dilihat sebagai pengalaman iman. Bagaimana Tuhan itu ngomong secara pribadi sehingga orang tersentuh dan bisa bertobat. Saya punya kisah tuh, ada seorang bapak nih yang tidak pernah bisa berhenti merokok dan marah. Dia kalau merokok satu hari katanya istrinya itu 5 bungkus. Nah, dan sukanya marah itu ya ibaratnya karakter dia itu pemarah gitu. Sampai istrinya itu udah ngomong ke pastor, minta tolong bicara sama suaminya. Suaminya sudah diajak bicara sama pastor, tidak mau dengar. Dia bilang akhirnya, kalau bukan Tuhan sendiri bicara sama aku tidak akan mau lepas rokok. Dia bilang gitu, dan aku nggak peduli ya dengan orang mau sakit hati maksudnya ya, karena aku marah dan lain sebagainya. Memang istrinya berdoa terus ya, sampai pada suatu ketika tuh seluruh badannya tuh gatal seluruh kulitnya, dan dia tuh ya udah ke dokter juga nggak sembuh juga ya. Akhirnya dia suatu hari tergerak untuk ikut misa yang jam 3 sore di parokinya. Dia misa hari pertama, terus hari kedua dia mau pengen misa lagi besoknya, tanpa dia rasa itu kulitnya itu sudah nggak gatal sama sekali gitu. Dan keinginan merokok itu tiba-tiba nggak ada, sudah hilang. Padahal dia kecanduannya itu sampai 5 bungkus rokok sehari. Wah, ternyata di situ dia baru tahu, Tuhan itu memang ada ya. Dan disitulah dia baru bertobat. Jadi Tuhan itu bisa mewahyukan diri juga lewat peristiwa dan pengalaman pribadi ya. Dan juga sebagai kehadirannya sebagai yang dialektik. Tuhan itu kadang-kadang kelihatan, nampak jelas, kayaknya menjawab doa kita itu cepat, tapi kadang-kadang itu Tuhan itu diam. Betul? Ya kan? Kadang-kadang itu Tuhan itu kok rasanya nggak jelas. Di mana engkau ya Tuhan? Saya juga pernah menerangkan bahwa kadang-kadang kalau kita baru mulai bertobat, habis ikut retret, mungkin doa kita itu cepat sekali terjawab. Karena apa? Tuhan itu juga mau menarik kita dari hidup lama. Jadi kalau kita sudah terbiasa berdosa, untuk kita mau menerima Kristus, pasti perlu ada gula-gula ya, pasti perlu ada karunia-karunia rahmat sehingga orang itu kuat untuk melepaskan dosa. Biasanya Tuhan sembuhin, doanya cepat terjawab, dikasih berkat, pekerjaannya lancar sehingga dia itu Tuhan itu baik. Ya udah, saya lepaskan dosa saya. Tuhan punya cara bagaimana supaya orang itu tetap kuat. Dan supaya kita jangan sampai salah fokus, salfok ya, ikut bertobat, mau ikut Yesus, salah fokusnya pada berkat. Wah, enak ya jadi Kristen, enak ya jadi Katolik, enak ya bertobat. Wah, kerjaan saya lancar, anak saya hebat semua, misalnya maksudnya diterima di universitas yang dia mau. Wah, berkatnya banyak. Akhirnya bisa salah fokus, berkat-berkat itulah yang dicari gitu loh, bukan Tuhan sebagai pemberi berkatnya. Oleh sebab itu, kadang-kadang kalau Tuhan sudah lihat kita cukup kuat, Tuhan itu mau menguatkan iman kita supaya kita itu nggak bertumpu pada berkat saja. Berkat itu baik ya, selama membuat kita makin kuat.
Tapi ketika kita akhirnya fokus pada berkat, ya kadang-kadang Tuhan juga kasih kita sementara kekeringan ya. Kok nggak ada ya Tuhan? Biasanya doa saya udah dijawab nih, biasanya seminggu aja udah dijawab. Sekarang udah sebulan kok nggak ada tanda-tanda persoalan saya beres ya. Kenapa ya? Akhirnya kita doa terus. Nah ketika kita doa terus, disitulah iman kita yang sejati tumbuh. Bukan iman karena berkat, tapi iman karena Tuhan demi Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan ya. Sama lah kalau kita punya anak itu nyari kita hanya karena minta duit. Tapi karena dibandingkan anak yang cari kita karena sungguh-sungguh sayang sama orang tua, kita lebih merasa mana yang ya kita tetap seneng ngasih berkat, kita seneng ngasih duit, Tuhan juga seneng ngasih berkat sama kita. Tapi jangan sampai arah hidup kita malah melenceng gitu. Jadi itu yang disebut dialektik. Kadang-kadang Tuhan kelihatan, kadang-kadang nggak jelas. Kadang-kadang satu persoalan mudah diselesaikan, kadang-kadang sulit sekali. Dialektik. Dan kemudian ada juga wahyu di mana Tuhan itu menerobos juga kesadaran kita lebih dalam. Oh, ternyata saya itu perlu ada pencerahan lebih dalam. Hidup itu semakin berkembang, semakin mendalam lagi. Tahapan iman menurut Fowler itu seperti ini. Pertama itu intuitif. Biasanya sama anak kecil. Dia percaya Tuhan, lihat dari gambar, diceritain orang tua, percaya, udah gitu. Tahapan kedua mungkin anak SD, SMP, remaja itu kan SD ya. Pokoknya diceritain apa, ya udah terima mentah-mentah secara literer. Mungkin anak kecil susah untuk kita katakan bahwa penciptaan itu adalah proses ya, yang berjalan terus misalnya. Mereka lebih mudah menerima, oh udah 7 hari Tuhan menciptakan, hari ke-7 beristirahat. Itu yang kita dapat waktu kita sekolah minggu. Tapi kalau iman kita sampai sekarang masih seperti itu, percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia itu, alam semesta itu betul-betul 7 hari, itu namanya masih iman literal. Ya, masih iman yang lurus-lurus, letterlek gitu ya, harafiah, seperti tertulis, menganggap semua yang ditulis kitab suci itu ada betul kejadiannya, sejarah. Oh, Musa itu membelah Laut Merah. Di mana persisnya ya Laut Merah? Nah, kita anggap semua itu ada secara persis. Padahal kalau kita belajar kitab suci, waktu itu kan orang belum bisa menulis, belum bisa tahu persis di mana. Dan itu jaraknya tuh sampai 2000 tahun lebih ya. Nggak mungkin bahwa itu suatu kejadian yang bisa dituliskan secara persis, tepat. Kitab suci itu juga bukan surat kabar, bukan laporan sejarah. Kita udah mengerti itu sekarang. Tapi dulu enggak, anak kecil enggak gitu. Pikirnya beneran, ya. Betul-betul tuh Nuh bawa sepasang, betul-betul sepasang. Anak kecil seperti itu. Itu tahapan iman seperti itu. Kemudian tahapan iman ketiga, kita itu biasanya orang-orang ini sudah mengalami sentuhan Tuhan, ya. Makanya saya katakan dia sudah betul-betul ada di gereja, kemudian juga punya komitmen, tapi masih sebatas dunianya. Ya udah, yang paling benar ya cuma kelompokku, yang paling benar caraku, yang paling benar lingkunganku, paling bagus parokiku, nah itu paling bagus gerejaku, nah itu ya conventional faith juga ya. Jadi imannya ya sudah dunianya seperti itu. Nah kemudian reflektif. Nah di sini orang sudah lebih berkembang ya, lebih personal lagi, bukan apa kata orang, bukan apa kata komunitas, tapi dia juga punya keyakinan secara pribadi. Bagaimana ya, aku mau nolong kok, nanti takutnya dikatain orang. Nah sudah, nggak usah lah pura-pura nggak tahu. Karena menolong dia misalnya ada risiko. Misalnya ada tetangga yang dimusuhin sama lingkungan kita di sekitar itu. Padahal kita, hati nurani kita tuh pengen nolong dia. Tapi kita takut sama tetangga kita. Ya sudahlah, kita pura-pura cuek. Nah, tapi kalau orang yang berani, punya iman yang otentik, dia tuh berani walaupun harus mendapat tantangan, ada risiko. Tapi kalau itu dia yakin suatu hal yang benar, dia lakukan gitu. Nah, terus pada tahapan kelima, dia sudah punya perspektif yang lebih luas, tidak membeda-bedakan orang lagi. Dan pada tahapan keenam itu sudah menjadi suatu orang yang bisa membuat suatu perbedaan di dalam dunia ya. Kalau Fowler mengatakan ya seperti Mahatma Gandhi, itu dia bisa membuat suatu perubahan dan lain sebagainya. Ya kayak Mother Teresa ya. Nah, tidak semua, tapi kita perlu mencapai ke situ, orang-orang kudus ya. Nah, jadi dari dua model itu kita bisa masuk pada tingkat pertobatan.
tingkat pertobatan ini coba tetap diingat ya, ada hubungannya dengan model wahyu dan model tingkatan iman yang tadi saya jelaskan. Tingkat 1 itu tahap awal. Kalau orang baru bertobat itu ikut-ikutan ya, pokoknya udahlah daripada dianggap nggak ke gereja, ikut aja walaupun hatinya nggak di gereja. Hanya pengen nambah teman atau mungkin cari pacar, cari jodoh, atau jual MLM supaya atau dagangannya laris. Nah mungkin niatnya motivasinya belum Tuhan gitu. Ikut-ikutan aja kegiatan bahasa dan lain sebagainya. Diajarin apa ya sudah, mengerti sebatas doktrin aja tapi nggak dihidupi gitu ya, cuma sebatas tahu aja karena ya pengen butuh temen, mungkin butuh komunitas, sepi gitu ya udah. Dan melihat Kristus ya sudah sebagai hakim yang menjudge lah surga neraka, salah benar seperti itu. Kemudian tingkatan kedua sudah mulai cari tahu tentang imannya, pengen baca-baca buku-buku rohani lah, baca-baca dokumen gereja, terus dia melihat buku-buku tafsiran mungkin, tapi sekedar untuk belajar aja, sekedar untuk memenuhi keinginan tahu intelektual aja. Tapi juga sudah mulai tuh cari pembimbing rohani, sudah mulai punya arah, nggak ikut-ikutan saja. Nah kemudian tingkatan yang ketiga itu dia sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Biasanya orang kalau sudah ada pencurahan Roh Kudus, sudah bertobat, pernah hidupnya mungkin di bawah banget, sudah betul-betul pernah hancur. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang hancur dulu baru bisa naik kelas imannya, tidak seperti itu ya. Kalau kita orang yang cukup lembut hati ya, tidak harus dihancurin sama Tuhan baru kita bertobat. Mungkin cuma dijawil aja tuh, disentuh aja, kita sudah ngerti aku salah. Tapi kalau orang bebal, mungkin harus dijewer dulu, dipukul dulu baru mau bertobat. Nah makanya kita jangan kerasin hati. Ada orang yang udah bangkrut, udah habis-habisan, keluarga udah hancur, semua udah terlambat, baru bagi manusia udah kayaknya udah hancur semua nih, baru dia cari Tuhan karena udah nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak punya duit, nggak bisa merintah orang ya kan, keluarga udah istri udah ninggalin, anak udah nggak mau tahu dia udah sakit lagi, nggak ada yang ngurusin, baru mau cari Tuhan. Nah nggak usah nunggu sampai gitu loh. Kalau kita ada kesulitan, ada penderitaan, ada masalah, jangan-jangan itu adalah undangan Tuhan untuk kita mendekat sama Dia. Makanya orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan itu bisa lewat berbagai macam cara. Orang seperti ini suka bicara tentang Yesus, menggebu-gebu imannya. Sudah mulai pelayanan tuh, suka aktif di gereja karena merasa Yesus itu baik sama aku. Dia udah punya pengalaman pribadi, sakit sembuh ya, bangkrut bisa tokonya rame lagi. Dulu dia punya masalah, sudah bisa baikan lagi nih. Nah, orang yang seperti ini mengalami Yesus baik, tetapi kadang-kadang masih kurang rendah hati. Karena apa? Pikirnya, aku ini sudah hebat, aku sudah suci, aku sudah kudus. Nah, ini yang membuat kadang-kadang, makanya tadi saya katakan, ada orang yang karismatik, udah bahasa roh, udah sering ngajar kesaksian, pintel WL, tapi kok sombong ya? Nah, berarti mungkin mereka masih pada tingkat ini. Tingkat mengalami Allah yang hidup, menggebu-gebu, tapi sekaligus juga merasa diri paling hebat. Dan orang lain yang tidak seperti dia, itu nggak sekudus dia, nggak sebaik dia. Harus seperti dia baru baik. Nah, ini kekurangan orang pada tingkat ini ya. Euforia rohani gitu ya. Kayak menggebu-gebu gitu. Nah, ini kadang-kadang kalau orang nggak hati-hati, itu bisa membuat orang lain tuh alergi loh ya, merasa aduh orang ini kok sombong banget. Nah setiap orang itu tidak luput dari masa-masa ini ya, ada kesombongan pasti. Saya pun pernah ngalamin masa-masa dan mungkin sampai saat ini masih ada itu ya, kesombongan. Jadi kita yang perlu bertobat terus memang, makanya ya, makanya kita perlu belajar pertobatan ini bukan hanya ngajakin orang lain bertobat, kita sendiri juga perlu bertobat dulu. Nah, tingkat keempat baru ketika dia sendiri mengalami ya. Setelah berkembang terus, rajin melayani, saya sudah baca kitab suci, saya sudah doa tiap hari, baca kitab suci sudah bolak-balik sampai selesai itu 3 kali gitu misalnya. Tapi kok ada satu duri dalam daging yang saya nggak bisa atasi misalnya. Nah ini akhirnya sadar, aku ini ternyata orang yang belum sempurna ya.
tadinya merasa udah hebat, tapi lama-kelamaan menyadari, loh kok aku nggak bisa melepaskan satu kekurangan, satu dosa, satu kelemahan ini, satu ikatan ini. Aku kok sulit sekali ya misalnya keluar. Nah itu seperti kata Paulus juga ya, ada duri dalam daging yang kita nggak tahu apa. Paulus juga nggak jelasin jelas itu apa. Karena apa? Membuka kesempatan untuk kita merefleksikan bagi diri kita sendiri. Apa sih duri dalam daging kita ini? Jadi ini, pada tingkat keempat ini orang sudah mulai nggak sombong. Sombongnya berkurang, menurun. Kenapa? Sadar aku masih punya kekurangan ya. Nah, mengenali dirinya. Jadi apa yang dulu kayaknya, pokoknya kalau dia nggak ikut kelompokku, nggak bagus. Ternyata dia mengalami di kelompoknya sendiri tuh banyak gesekan, masih banyak orang yang nggak benar, dia juga masih sering gosipin ini itu. Ternyata kelompokku juga nggak sempurna ya. Orang lain dia lihat yang bukan kelompoknya kok juga baik ya. Nah akhirnya di situ mulai berdamai, bisa menerima orang yang berbeda. Kemudian tingkat kelima ya, tingkat kesadaran umum atau global. Jadi dia itu sendiri mengasihi itu sudah nggak beda-bedain orang. Fokus pada kemanusiaan seperti Mother Teresa ya. Tingkatan keenam itu seperti para kudus, sudah sempurna. Mereka mengasihi orang tanpa pamrih, udah betul-betul ya. Tahap yang sulit tapi perlu kita tuju bersama. Menjadi manusia utuh penuh, pelayanan kepada sesama, humanis, manusiawi, inklusif, tidak membeda-bedakan ya. Juga praktis, pokoknya apa yang bisa saya lakukan. Nggak terlalu banyak mikirin birokrasi macem-macem, tapi kalau saya bisa saya lakukan gitu ya, realistis. Nah, kebutuhan apa ya udah dilakukan. Nah, manusia adalah sesama. Nah, yang penting kita lihat di sini bahwa semua yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus yang memberikan kepada kita pengertian-pengertian ini, mempertobatkan kita. Jadi kita kalau datang kepada orang itu tidak dengan kehebatan seperti kata Paulus hari ini, bukan dengan hikmat manusia, bukan kalau saya pintar, saya S1, S2, S3 baru saya bisa mempertobatkan lebih banyak orang, tidak. Kita datang dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang mampu membuka hati orang. Seperti itu ya. Dan Roh Kudus itu yang menolong kita untuk membuka hati orang lain. Jadi nggak usah takut. Kalau kita diajak berdoa, diajak untuk mendoakan orang, kita nggak usah takut. Karena apa? Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus memanggil semua orang untuk bertobat. Tapi ada yang nggak ngerti. Apa sih tujuan hidup saya? Kalau udah tahu, gimana sih ke sana? Bagaimana ya? Jangan dipikir orang kalau udah lama nggak ke gereja bisa datang aja langsung ke gereja. Jangan dipikir kalau orang itu udah lama nggak ke gereja, kemudian dia dengan mudah masuk. Perlu diajak, ya, perlu disapa. Ya, jadi kalau ada orang udah lama nggak ke gereja, kita jangan bilang, oh jarang-jarang ke gereja. Ada apa kok ke gereja? Oh kalau kita seperti itu kan kasihan ya. Orang yang baru muncul ke gereja dengan takut-takut, dengan malu-malu karena udah lama nggak datang. Tiba-tiba datang ketemu teman, ketemu orang yang melayani di gereja, katanya aktif, katanya pelayan Tuhan, tapi malah nggak menyambut. Nah, kita perlu menyambut terbuka karena ada kadang-kadang orang nggak ngerti gimana sih caranya mendekat sama Tuhan. Inilah tugas kita sebagai evangelizer. Nah ya, dan memang karena punya kehendak bebas ada orang juga yang masih menolak dan kita nggak usah putus asa. Pada waktunya, ya pada waktu Tuhan dan kita terus mendukung dalam doa, dia bisa membuka hati. Nah, jadi untuk undangan bertobat itu kita menawarkan ya. Mungkin saat itu orang itu belum tersentuh, nggak apa-apa. Saat itu kita memberi kesaksian, kita menawarkan, mungkin untuk berdoa dia belum mau, kita tinggalin mungkin doa-doa singkat ya. Kita WA dia doa-doa atau renungan harian. Nah, pada suatu ketika dia butuh, pasti apa yang dia baca walaupun waktu itu dia belum berminat, itu pasti firman Tuhan itu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Jadi kita nggak usah memaksa ya orang untuk mau didoakan. Ayo ya didoakan. Kalau kamu nggak mau, saya nggak tanggung loh ya. Itu nggak boleh mengancam seperti itu ya. Mendapatkan komitmen dari orang itu bukan sasaran kita. Jadi kita jangan memaksakan orang untuk mau bertobat ya. Tapi bertobat itu adalah ada waktunya ketika dia membuka hati. Inti doa pertobatan itu apa sih? Pertama, kalau dia mau diajak berdoa, kita mengajak membantu dia berdoa. Kita mau menyesali ya, mengakui kita berdosa.
Kita mau meninggalkan semua yang menghambat relasi kita dengan Tuhan. Dosa-dosa kita. Kalau orang itu berdosa, hatinya itu susah untuk damai. Susah untuk menerima kasih Tuhan. Berdosa misalnya nggak mau ngampuni. Memendam kebencian atau amarah gitu. Dia nggak bisa merasakan damai Kristus dalam hatinya. Ya, makanya dosa itu akan menghambat relasi kita selain dengan Tuhan, juga pasti dengan sesama. Ya, nah kemudian mengundang Yesus ke dalam hidup kita. Mari Tuhan Yesus, aku mau membuka hatiku, datanglah kepadaku, supaya Engkau menjadi Tuan dan Tuhan dalam hidupku. Ya, kalau kita mengakui di mulut dengan sepenuh hati, maka itu kita sungguh-sungguh juga mau menerima Kristus, maka Tuhan bisa sungguh-sungguh menjadi Raja di dalam kehidupan kita.